Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang semangat menuntut ilmu meraih martabat yang mulia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab 6 yang merupakan bab terakhir pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis yang membahas tentang pantang menyerah meraih kebahagiaan dengan ilmu. Sebelum masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menganalisis kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua yaitu menganalisis kandungan hadis riwayat Ibnu Majah dari Sofyan bin Asal Al-Muradi. Yang ketiga yaitu mengkomunikasikan bagaimana cara kita menjadi pribadi yang pantang menyerah. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Nah, dari video sebelumnya dapat diambil nilai positif, yaitu setiap manusia, setiap orang pasti memiliki kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, pada saat itulah, apakah seseorang tersebut dapat mengambil hikmah dari kesalahannya untuk merubah dirinya menjadi lebih baik lagi, atau malah menjadikan dirinya mengulangi kesalahan yang sama, yaitu masuk ke lubang yang sama. Nah, hal tersebut juga dapat diambil nilai positif bagi kita sebagai pelajar seperti adik-adik sekalian, yaitu memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Syukur-syukur dapat menjadikan kita sebagai siswa yang pantang menyerah meraih ilmu. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi siswa yang pantang menyerah demi meraih kebahagiaan dengan ilmu? Mari kita pelajari materi bab 6 yang berjudul Pantang Menyerah Meraih Kebahagiaan dengan Ilmu. Baik, langsung saja kita ke materi pembahasan yang pertama, yaitu tentang ilmu. Seperti pada pertemuan kemarin, pengertian ilmu adalah cahaya bagi kehidupan umat manusia. Ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, maka ilmu dapat diartikan sebagai jalan bagi umat manusia untuk menunjukkan kebenaran ke arah yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang bersifat wajib bagi setiap manusia. Seperti hadis Nabi yang bunyinya, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Allah telah memberikan fitrah kepada kita untuk menuntut dan mencari ilmu, seperti belajar membaca, menulis,
dan keterampilan, serta sebagainya. Seperti dalam wahyu Allah yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1-5, pada surah ini berisi mengenai pentingnya menuntut ilmu bagi manusia. Ayat ini menyerukan kepada semua manusia untuk sebanyak mungkin mencari ilmu. Sesuai dengan pepatah Islam, seorang muslim diwajibkan mencari ilmu, mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bunyinya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Di sini hadis tersebut menjelaskan seseorang menuntut ilmu dapat dimudahkan jalannya menuju surga. Seseorang yang berusaha keras mencari ilmu seperti belajar yang tekun, tidak ramai sendiri, menghargai seseorang yang menjelaskan di depan, mengerjakan tugas dengan baik, serta menaati perintahnya, tentunya dia akan dimudahkan jalannya untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah menyebutkan, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, man arada al-akhirata fa'alaihi bi'ilmi, man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Nah, adik-adik sekalian, kita sebagai pelajar harus tetap semangat dalam belajar. Jangan malah putus asa, tetap berusaha dan berdoa dalam meraih ilmu tentunya agar dapat berkah di dunia dan di akhirat. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Sofwan bin Asal al-Muradi yang bunyinya, An Sofwan bin Asal al-Muradi faqala, ma ja'aka bika qultu umbitul ilma, qala fa'inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min kharrijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wabda'at lahul malaikatu ajnihataha tudam bima yasna'u. Rawahu Ibnu Majah. Dari Sofwan bin Asal al-Muradi, ia berkata, ada apa engkau datang? Aku lalu menjawab, aku ingin mengambil ilmu dari sumbernya. Ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu itu, kecuali para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut, karena ridho dengan apa yang ia kerjakan. Nah, seseorang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut. Sebagian ulama berpendapat, seperti halnya manusia menengadahkan tangannya untuk berdoa, karena ia mencari sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupan dan keselamatan dunia dan akhirat. Jalan yang dilalui orang yang mencari ilmu adalah jalan menuju surga, yakni menempuh jalan untuk mencari ilmu yang mengantarkan kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang ini sedang menuntut ilmu. Jika dilalui dengan ikhlas, maka para malaikat ikut serta mendoakan agar ilmu kita berkah. Sebagai balasannya, para malaikat meletakkan sayap-sayap sebagai bentuk ketawaduan, penghormatan, dan pemuliaan atas ilmu yang dimiliki, yaitu warisan para nabi. Menuntut ilmu membutuhkan motivasi, kesabaran, keuletan, dan perjuangan yang tinggi dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Semangat untuk mengamalkan ilmu juga sebagai pendorong yang kuat dalam penguasaan ilmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya yang disebut orang alim adalah orang yang beramal dengan ilmunya dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Jika seorang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dia tetap dianggap orang yang jahil. Ilmu yang benar adalah ilmu yang mendorong pemiliknya untuk mengamalkan ilmunya dan dapat menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari pribadi pantang menyerah.
Pribadi pantang menyerah merupakan sebutan bagi orang yang tidak merasa lemah terhadap sesuatu yang terjadi. Ia memandang segala sesuatu yang terjadi dengan pikiran positif dan meyakini bahwa semua yang terjadi atas izin dan kehendak Allah, serta rasa optimisme yang tinggi. Nah, dari kedua hadis tadi dapat diambil hikmah atau nilai untuk menjadi pribadi yang pantang menyerah, yaitu jika kita diberikan segala sesuatu, harus bersyukur. Dan ketika diberi musibah, harus bersabar. Dan harus dilalui dengan semangat, tidak menyerah atau lemah. Sebagaimana sabda Nabi berikut ini. Al-mu'minul qawiyyu khairu ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Baik, kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kali ini diantaranya penghargaan seseorang pencari ilmu adalah dimudahkan jalannya menuju surga. Kemudian kemuliaan yang didapatkan adalah mendapatkan kecintaan, penghormatan, dan kemuliaan berupa sikap tawadhu, perlindungan, dan doa dari para malaikat. Allah lebih mencintai orang beriman yang kuat dibanding orang beriman yang lemah, meskipun keduanya sama-sama beriman. Nah, untuk itu marilah kita melatih sikap untuk menjadi kuat agar dapat menjadi perilaku yang pantang menyerah. Caranya, amalkan rasa syukur dan sifat sabar dalam menghadapi semua rintangan. Baik adik-adik sekalian, sekian pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, Bapak akan memberikan tugas terlebih dahulu. Yang pertama, menghafalkan serta menulis kembali hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Sofwan bin Asr al-Muradi serta isi kandungannya. Kemudian yang kedua, memberikan contoh perilaku pantang menyerah. Tugas ini Bapak berikan sebagai tambahan pelatihan sebelum ujian akhir madrasah. Barangkali hadis ini keluar atau ditanyakan ketika ujian. Baik, marilah kita tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.